Shalom, berjumpa lagi dengan saya Dimas Giraldo Purba. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali menjelaskan materi mengenai teori belajar kecerdasan majemuk, yang dimana saya ingin melengkapi tugas yang diberikan oleh Pak Baginda Sitompul selaku dosen pengampu dari mata kuliah teori belajar. Pada saat ini saya akan mencoba menjelaskan sebagian dari apa yang telah saya ketahui. Teori kecerdasan majemuk. Teori kecerdasan majemuk adalah sebuah fenomena dalam dunia pendidikan di akhir abad ke-20 yang menjadi sebuah tren dalam dunia pendidikan Indonesia akhir-akhir ini. Pemahaman tradisional mengenai kecerdasan berawal dari kejadian ketika para pemimpin kota Paris berkumpul di La Belle Époque pada tahun 1900. Berawal dari keraguan atas pemahaman tentang kecerdasan yang selama ini ada, Gardner kemudian menyusun sebuah konsep yang akhirnya kita kenal sebagai teori kecerdasan majemuk. Baik, kita masuk ke materi. Yang pertama adalah konsep yang melandasi dan teori kecerdasan majemuk. Howard Gardner melihat kecerdasan sebagai kapasitas seseorang untuk memecahkan suatu masalah atau untuk menciptakan sesuatu yang berharga untuk sebuah atau beberapa latar budaya. Gardner menyusun kriteria-kriteria yang disebut sebagai tanda kecerdasan sebagai berikut. Yang pertama adalah isolasi kemampuan akibat kerusakan otak. Setiap kecerdasan dilaksanakan oleh salah satu bagian otak. Yang kedua adalah keberadaan idiot savant atau orang yang sangat cerdas pada hal tertentu tetapi tidak memahami hal yang lain. Anak-anak autis dan orang-orang yang memiliki kelebihan. Selanjutnya adalah seperangkat kinerja atau kinerja inti, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan core operation, yang dapat dikenali. Setiap kecerdasan memiliki arti dari rangkaian operasinya. Jadi misalnya kecerdasan verbal atau linguistik memiliki inti berupa kemampuan untuk mengolah kata dan berbahasa. Yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan yang jelas, diikuti dengan seperangkat untuk kerja and state yang dapat dijelaskan. Dan yang kemudian adalah sejarah evolusi dan kemungkinan evolusi. Adanya bekas-bekas dari dalam sejarah umat manusia dan evolusinya mengenai awal kehadiran kecerdasan. Selanjutnya adalah adanya dukungan dari uji eksperimen psikologis. Kemudian adanya dukungan dari penemuan psikometri. Dan yang terakhir adalah keterjemahan sebuah sistem simbol. Kemampuan untuk dikodekan dalam suatu sistem simbol, artinya setiap kecerdasan cenderung dapat diungkapkan melalui simbol-simbol tertentu. Pada awalnya, Howard Gardner merumuskan 7 kecerdasan. Daftar awal ini bersifat sementara. 2 kecerdasan yang pertama telah biasa dipakai di sekolah-sekolah. Kemudian 3 kecerdasan berikutnya banyak didefinisikan orang di bidang seni. Dan 2 yang terakhir oleh Howard Gardner disebut sebagai kecerdasan personal. Ketujuh kecerdasan tersebut adalah: yang pertama, kecerdasan verbal atau berbahasa, merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, untuk mengekspresikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang dimilikinya. Yang kedua adalah kecerdasan logika atau matematik, merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan penggunaan bilangan dan logika secara efektif seperti yang dimiliki matematikawan
saintis, dan programmer. Yang selanjutnya adalah kecerdasan visual atau ruang. Adalah kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat atau berhubungan dengan kemampuan indera pandang dan berimajinasi seperti yang dimiliki oleh para navigator, pemburu, dan arsitek. Kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan tubuh atau gerak. Merupakan kemampuan seseorang untuk secara efektif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan masalah. Lalu kecerdasan musikal atau ritmik merupakan kemampuan untuk mengembangkan dan mengekspresikan atau menikmati bentuk-bentuk musik dan suara, peka terhadap ritme, melodi, dan intonasi, serta kemampuan memainkan alat musik, menyanyi, menciptakan lagu, menikmati lagu dan nyanyian. Selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal, berhubungan dengan kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal. Dan yang terakhir adalah kecerdasan interpersonal, kemampuan pemahaman terhadap aspek internal seperti perasaan, proses berpikir, refleksi diri, intuisi, dan spiritual. Pada dasarnya, Howard Gardner mengatakan bahwa dia membuat dua pokok pikiran yang paling penting tentang kecerdasan majemuk, yaitu yang pertama, teori ini mempertimbangkan kemampuan kognitif manusia secara keseluruhan. Teori ini membuat definisi baru mengenai kecerdasan, dan manusia adalah organisme yang memiliki seperangkat kecerdasan dasar. Dan yang kedua adalah orang-orang memiliki kombinasi kecerdasan yang unik. Howard Gardner mengatakan bahwa tantangan terbesar dalam manajemen sumber daya manusia adalah bagaimana mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dari keunikan setiap orang yang memperlihatkan kecerdasan yang berbeda-beda. Sehingga sampai saat ini, Gardner membuat teori kecerdasan majemuk yang tersusun. Jenis kecerdasan menjadi 8. Namun Gardner tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat jenis-jenis kecerdasan yang lain seperti kecerdasan eksistensial yang masih dipertimbangkan. Belajar dalam teori kecerdasan majemuk memiliki arti adalah usaha untuk menghidupkan secara utuh atau alamiah seluruh kecerdasan yang dimiliki individu. Pembelajaran adalah suatu proses membangun atau memicu, memperkuat, mencerdaskan, dan mentransfer kecerdasan. Pada hakikatnya, seorang pendidik adalah seorang fasilitator. Fasilitator baik dalam aspek kognitif, efektif, psikometrik, psikomotorik, maupun konatif. Seorang pendidik untuk belajar mandiri, ia juga hendaknya mampu menjadikan proses pembelajaran sebagai kegiatan eksplorasi diri. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menciptakan kondisi kelas bagi tumbuh kembangnya kecerdasan majemuk pada diri para siswa. Mengingat banyak orang mempersepsi bahwa kelas yang baik adalah kelas yang diam, teratur, tertib, dan taat pada guru. Sistem pendidikan hendaknya berpusat pada peserta didik. Peserta didik kembali dijadikan sebagai subjek atau sebagai subjek pendidikan dan bukan lagi hanya semata-mata objek. Pendidikan dan pembelajaran yang mendasarkan pada kecerdasan majemuk membuka kemampuan atau kesempatan pada siswanya untuk kritis dan mungkin tidak patah atau tidak patuh. Maksud saya tidak patuh karena siswa menemukan kebenaran-kebenaran lain dan kebenaran yang dipegang oleh gurunya. Baik, yang materi selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari teori kecerdasan majemuk. Kelebihan dari teori kecerdasan majemuk yang pertama adalah pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu
kecenderungan kecerdasan, dan punya hasil yang optimal. Yang kedua, memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia. Dan yang ketiga adalah memberi harapan dan semangat baru terutama terhadap si pembelajar. Lalu membuka kesempatan pada si pembelajar untuk kritis dan berpikiran terbuka. Lalu menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau intelijensi. Dan kelemahan-kelemahan dari teori kecerdasan majemuk, yang pertama adalah memiliki kontroversi, terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional, antara lain mencampur adukkan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat. Yang kedua adalah bersifat personal atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran perorangan daripada mengembangkan pembelajaran massa atau klasikal. Yang ketiga adalah membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasional klasikal dan atau massal. Yang terakhir adalah tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan teori ini dalam praktek di dalam kelas, ataupun juga pembelajaran yang melibatkan pelajar dewasa, karena sudut pandang kebanyakan orang masih sudut pandang tradisional. Karena bertolak dari permasalahan tersebut, maka untuk menerapkan konsep kecerdasan majemuk diperlukan suatu reformasi. Untuk dapat mengadakan suatu reformasi pendidikan, hal-hal berikut harus dipertimbangkan atau harus diutamakan. Yang pertama itu, pembelajar dijadikan subjek pendidikan dan pusat proses pembelajaran. Yang kedua, teori aktivitas diri dan aktif positif merupakan dasar dari proses belajar. Yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan dirumuskan berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan si pembelajar daripada tekanan pada penguasaan materi pembelajaran. Lalu kurikulum sekolah disusun dalam kerangka kegiatan bersama atau kegiatan yang bersifat proyek. Lalu perlunya secara rutin kontrol informal di kelas dan sosialisasi mengajar dan belajar atau kegiatan bersama di tengah-tengah arus deras individualisme. Kemudian hendaknya banyak diterapkan keaktifan berpikir dan berargumentasi daripada sekedar menghafal atau mengingat-ingat saja. Dan yang terakhir adalah pendidikan hendaknya mengembangkan kreativitas siswa. Baik, sekian materi saya kali ini untuk teori kecerdasan majemuk. Saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang menyaksikan video saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri. Terima kasih yang telah menyaksikan. Shalom.